Penemuan gunung di Lautan Pacitan, Jawa Timur oleh Badan Informasi Geospasial pada awal tahun 2023 ini cukup mengagetkan dan menggegerkan, sebab gunung berumur jutaan tahun itu baru diketahui sekarang. Catatan sejarah menunjukkan selatan Pulau Jawa memang merupakan jazirah gunung berapi. Bahkan ada gunung yang pernah meletus hebat 10 kali lebih dahsyat dari letusan Gunung Tambora dan 100 kali lebih besar dari letusan Gunung Krakato. Apakah gunung yang ditemukan di Laut Pacitan itu juga berpotensi meletus hebat? Kenapa diusulkan diberi nama Jogo Jagat alias penjaga bumi? Wilayah pantai selatan Pulau Jawa, terutama daerah Yogyakarta sampai Pacitan, dahulu kala adalah lautan yang ganas yang dasarnya dipenuhi gunung-gunung berapi. Dan di sini pula awal pembentukan Pulau Jawa akibat subduksi lempeng Indo-Australia yang menghujam di bawah lempeng bumi Eurasia. Sehingga dalam proses puluhan juta tahun, dasar laut terangkat dan akhirnya muncullah Pulau Jawa. Bisa dikatakan jalur pantai selatan Pulau Jawa merupakan sarang gunung-gunung berapi bawah laut yang begitu aktif. Letusan-letusannya juga begitu hebat. Salah satu bukti letusan itu kini terekam di situs lava Bantal di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Bebatuan yang berada di Kali Opak di daerah itu merupakan lelehan magma yang membeku di dalam laut. Kemudian ketika dasar laut terangkat oleh proses subduksi lempengan selama puluhan juta tahun, lelehan magma yang membeku itu menjadi bebatuan yang kini ada di situs lava Bantal. Menurut Profesor Geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Bambang Prastisto, lava Bantal merupakan bukti sejarah pembentukan Pulau Jawa. Setelah lava Bantal, kemudian muncul Gunung Semilir, baru Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gunung Api Semilir ini juga berada di dasar laut yang terangkat, kemudian menjadi bagian Pulau Jawa. Dan gunung ini diperkirakan membentang dari barat Imogiri sampai daerah Gunung Kidul. Gunung Api Semilir inilah yang pernah meletus begitu hebat. Berdasarkan bukti endapan yang dihasilkannya, Gunung Api Semilir Purba pernah mengalami erupsi katastrofik yang kekuatannya nyaris setara dengan supervulkano Toba di Sumatera pada 74.000 tahun lalu dan supervulkano Yellowstone di Wyoming, Amerika Serikat 2,1 juta tahun lalu. Kekuatan erupsi Gunung Api Purba Semilir saat itu diperkirakan tak kurang dari 10 kali lebih besar dari erupsi Gunung Tambora pada tahun 1815, 100 kali lebih besar dari erupsi Gunung Krakato pada tahun 1883, dan 1000 kali lebih besar dari erupsi Gunung Saint Helena di Washington, Amerika Serikat pada tahun 1980. Letusan Gunung Api Semilir menghasilkan lapisan tufa setebal 1.200 meter yang terekam di Bukit Batur Agung, Yogyakarta dan sekitarnya. Produk erupsi Gunung Api Semilir yang cukup dikenal adalah tebing breksi, yang sebenarnya nama batuan yang dijumpai di sana adalah batuan tufa. Berdasarkan umur mineral zirkon yang dijumpai pada tufa, Gunung Api Semilir mengalami erupsi sekitar 20 juta sampai 30 juta tahun lalu atau pada zaman Miosen. Letusan itu diperkirakan mempengaruhi atmosfer bumi. Gas sulfur yang dilepaskan ke atmosfer menyebabkan terjadinya pendinginan bumi dan glasiasi pada kutub-kutub bumi. Lalu, di Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul, terdapat Gunung Api Purba Ngelanggeran. Gunung yang terbentuk sekitar 60-70 juta tahun lalu itu
juga tadinya berada di dasar laut. Gunung yang kini ada di Desa Nglanggeran tersebut mulai populer sebagai salah satu destinasi wisata. Gunung api Nglanggeran lebih muda daripada gunung api Semilir, namun gunung ini juga pernah aktif dan beberapa kali meletus. Ada lagi gunung api Purba Wedi Ombo atau Batur yang juga berada di Gunung Kidul. Pada 20 juta tahun lalu, gunung yang masuk dalam formasi Wuni ini juga pernah meletus hebat. Bebatuan bekas letusan dahsyat gunung-gunung api purba di dasar laut yang kemudian menjadi tanah sepanjang selatan Pulau Jawa itu bisa dijumpai dari barat Yogyakarta hingga Wonogiri, Jawa Tengah. Bukit-bukit di daerah Parangtritis, Pleret, Piyungan, Prambanan, Eromoko, Woryantoro, sampai Manyaran memiliki banyak endapan atau batu sebagai bukti keberadaan dan aktivitas gunung-gunung api purba di wilayah itu. Sehingga wilayah pantai selatan Pulau Jawa dulunya sebenarnya lautan ganas yang dihuni beberapa gunung api aktif, bahkan letusannya sempat mempengaruhi kondisi bumi. Karena subduksi lempengan Indo-Australia yang menghujam sejak sekitar 12 juta tahun lalu, mengangkat permukaan dasar laut ke atas permukaan dan menjadi Pulau Jawa. Proses subduksi yang ekstrim ini berlangsung hingga sekitar 11.500 tahun lalu. Sampai kini pun sebenarnya masih berlangsung, tapi begitu lembut. Proses itulah yang membuat aktivitas magma bergeser ke utara dan muncullah Pulau Jawa. Di awal tahun 2023 ini, Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial menemukan gunung besar di Laut Selatan, tepatnya di Laut Pacitan, Jawa Timur. Ini masih satu jajaran dengan gunung-gunung purba di wilayah Yogyakarta dan Wonogiri. Penemuan itu terjadi setelah Badan Informasi Geospasial serta Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan survei landas kontinen ekstensi di wilayah selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Survei dilakukan dengan berlayar selama 52 hari. Survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan data batimetri atau topografi bawah laut secara detail yang digunakan untuk perhitungan klaim luas landas kontinen eksistensi di luar 200 mil laut. Ternyata justru mereka menemukan gunung tua itu. Menurut Badan Informasi Geospasial, gunung ini berada di dasar laut dengan kedalaman 6.000 meter, tinggi gunung 2.300 meter, puncak gunung hanya 3-4 km dari permukaan air laut. Jaraknya 260 meter selatan Pacitan, tepatnya pada koordinat 111,039 bujur timur dan 10,661 lintang selatan. Apakah gunung di Laut Pacitan yang ditemukan itu termasuk gunung berapi dan punya potensi letusan hebat seperti Gunung Purba di Yogyakarta masa lalu? Ketua Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial Yosef Dwi Sigit Purnomo kepada media menjelaskan, gunung itu bukan gunung berapi. Tak ada tanda-tanda aktivitas vulkanik di gunung itu. Gunung terbentuk karena adanya hunjaman lempeng Indo-Australia, sehingga bagian lempeng yang lain terdorong ke atas hingga membentuk gunung. Secara geologis, proses pembentukannya itu sendiri dipastikan sudah dimulai sejak jutaan tahun lalu. Meski begitu, penelitian akan terus dilakukan untuk memastikan apakah gunung itu aktif atau tidak. Penemuan gunung itu juga langsung direspons oleh Pemda Kabupaten Pacitan. Bupati Pacitan, Endrata Nur Bayu Aji mengusulkan gunung itu diberi nama Jogo Jagat. Jogo artinya menjaga dan jagat artinya bumi atau dunia. Dengan nama itu, filosofi dan doanya adalah gunung itu tak akan menimbulkan dampak negatif. Sebaliknya, gunung itu akan menjaga dan memberi manfaat bagi Pacitan, Jawa, dan Indonesia.
Lewat media massa, Bupati Pacitan itu meminta masyarakat tidak resah atau khawatir dengan penemuan gunung itu. Apalagi sejauh ini belum ada penelitian yang menunjukkan potensi bahaya dari gunung tersebut. Tentang nama Jogo Jagat untuk gunung di Pacitan itu, kini sedang diusulkan untuk mendapatkan pengesahan nasional maupun internasional. Satu lagi, kekayaan gunung di Indonesia sebagai daerah yang berada di cincin api telah terungkap.